Ngobrolinnya yang lain gitu kan. Jadi apa yang terjadi nih? Alasan aku tuh sebenarnya lari tuh karena terus kayak meneteskan air mata. Patah hati. Tadi apa lagi pertanyaan ulang? Cina jauh dikuncir. Cakep. Tim K-pop. Cakep. There is here when I start I never stop. Selamat datang di Cilepot, Cerita Lari Podcast. Masih bersama gue yang harus sebagai host kalian. Itu tadi opening yang memang tidak biasanya seperti episode podcast-podcast sebelumnya. Karena memang kita menghadirkan narasumber yang tidak biasa semua. Gue harus berangkat satu-satu ya. Yang pertama ini adalah sosok Ibu Peri dari 2022 disebutnya gitu ya. Sosok yang memang dicari-cari. Gue udah lama pengen podcastan sama dia tapi tidak kunjung jadi-jadi. Memang harus dipancing ada Sheryl dan juga Michelle baru dia mau kesini ya. Gitu. Bener gak? Wow, dia dipancing. Iya. Gua ngundang dia podcast sendiri tuh nggak pernah mau gitu. Aku tidak suka. Iya. Tapi gimana semua menyorot Mbak Novi. Dan ada YTTA. Lo tahu kan? YTTA. Kita sponsor. Ada Michelle Audrey di sini, putri dari Mbak Novi yang juga sudah teracun menjadi maratoner ya. Dan juga ada siapa sih yang tidak kenal? Sheryl Xenavia. Jadi sebuah perfect combination ini ya kan akan berlari maraton dengan tujuan misi kebaikan. Kalau bisa dilihat dari bajunya ada RMHC, itu adalah Ronald McDonald House Charities, seperti itu ya. Itu ntar aja kita bahasnya. Oke. Atau kita tidak perlu bahas itu. Oke, mungkin Iya. entaran. Apa? Kita nanti kan bisa power of editing kan ya. Kita potong-potong ya. Jadi di Sulap sini saja ya. di sini taruh aja nanti apa atlet Iya. berjalan ngobrolinnya yang lain gitu kan. Jadi apa yang terjadi nih? Yang mana? Lu mau gosip lari yang Waduh, mana? langsung masuk ke gogon ini. Langsung. Wow. Nggak ada sensor ini, bersih. Kita mulai dulu dari kayak dalam waktu dekat ini tuh mau lari di mana dulu kali ya. Ya nggak sih? Boleh nggak sih? Tengah-tengah aja boleh nggak ya? Aduh. Apa arti maraton buat kalian bertiga? Ya. Filsuf. Langsung, iya. Ya, jadi harus. bagi saya tuh ya. Ini tuh podcast menginspirasi, guys. Oh gitu. Oke. Baik, akan dimulai dengan yang udah nggak sabar banget untuk menjawab. Silakan Michelle. Yuk. Ya. Lu jawab dulu. Apa arti maraton buat Michelle? Udah 4 kali kan? Apa arti maraton buat Michelle? Lu dulu. Udah 4 kali kan nih, masa nggak ada artinya gitu? Ada. Apa artinya? Jadi nggak jawab-jawab kayak gini tuh sebenarnya kalau misalnya sambil Ada jawabannya. Udah. Di otak masalahnya. Belum nyampe belum ke bisa mulut. disampaikan. Masa sih pas Bentar. awal-awal kenal sama aku soalnya sambil lari gitu ceritain. Kenapa? Alasan aku tuh sebenarnya lari tuh karena terus kayak meneteskan air mata. Patah hati. Tadi apa lagi pertanyaan ulang? Coba. Itu doang. Apa arti maraton ini lo? bukan pilihan ganda. Bukan pilihan ganda. Maraton itu sebenarnya tuh menantang diri sendiri, guys. Oke. Jadi kenapa pada waktu itu mau memutuskan maraton? Udah 4 kali Karena kan? saya mau menemani mama saya berlari. Wah, so sweet ya. Pasti ada maunya. Nggak tahu ya. Iya, apa tuh? Itu Apa? YTTA. Nggak boleh harus diekspos di sini. Kenapa boleh. emang? Nggak boleh diekspos sih, yakin. Seru sih, aduh gimana sih? Cukupnya. Cukup ya? Oke. Tapi benar itu Karena nemenin nyokap. Iya. Oke, tapi pada akhirnya nyuruh dia mau maraton tuh saya setengah mati kan, Mbak? Iya, susah sekali. Kenapa? Gak bisa disuruh. Nggak bisa. Sampai dia tuh kasih statement, pokoknya jangan pernah lah mah ajak aku lari, apalagi lari maraton. Setahu gue dia nggak demen lari waktu itu dulu. Iya, makanya kalau Yano ingat seluruh program lari yang pernah kita jalankan, mana ada muka dia? Bener nggak? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada karena dia tidak mau ikut. Ah. Karena dia kasih statement bahwa saya tidak akan pernah lari maraton, tapi nggak tahu pada saat terakhir, ya dia tergerak hatinya. Itu pas maraton lo keberapa? Ke-6 Boston. Terakhir di Keempat ya. Keempat. Berarti itu pas di Tokyo. Tokyo. After Tokyo. Oh. Oh apa? Iya. Sebenarnya aku tuh ngelihat
Boleh sebut orang gak sih? Nggak usah. Kalau nggak yakin nggak usah. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke, siapa Dia nih? salah satu public figure. Ya, salah satu public figure yang pasti bukan Sheryl ya, karena Sheryl waktu itu belum lari. Siapa? Ngomong Gitu aja. banget Your sih. friend, Siapa? Feby. Oh, Feby Rastanti. Jadi Iya dong. sebenarnya waktu di Tokyo itu kan aku cheering, setiap sama WMM tuh aku selalu cheering. Nah terus aku tuh ngeliat dia lari, kok kayaknya aku nggak pernah tahu dia latihan, nggak pernah tahu dia apa-apa. Tapi kok maraton ya, berarti it's Ada. not that hard gitu loh. Haji. Wow. It's not that hard gitu. Baru pada lu begitu sih. Ternyata ya. Heeh. Nggak Akhirnya susah maraton tuh buat Nggak Enggak, susah? tunggu ya awalnya gitu Ah. kan, it's not that hard. Kayak bisa deh. Heeh. Terus sudah ngomong-ngomong, akhirnya mau lah. Heeh. Akhirnya mau gitulah. Panjang ceritanya, pokoknya akhirnya mau. Ya udah lari. Oke, pada saat itu kecemplung, ikut program aja langsung fast forward ke programnya, apa yang lo rasain? Semudah itu nggak? Satu, Enggak. dua, enggak. Kenapa enggak? Pada akhirnya enggaknya tuh di mananya? Paling susah ya Heeh. bangun pagi sih. Bangun paginya. Berarti bukan larinya dong. Larinya ya susah, cuman ya udah capek gitu. Itu kayak yang saya rasakan juga ketika lo ada di situ, lo, nggak ada AI di belakang. Apakah itu yang lo rasakan pada saat itu terjun ke lari dan pada akhirnya memutuskan maraton juga gitu? Gue pada dasarnya cuman pengen sehat. Dan melihat bahwa ini up and coming trend. Jadi emang FOMO juga masuk ke lari. Ini apa? Jujur ya, FOMO gitu. FOMO. Di 2023 akhir. Habis itu aku percaya kayak kalau misalkan kita berenang aja kan ada pelatihnya ya. Masa iya hal yang paling basic yaitu lari nggak ada yang latih juga. Itu aku nggak ngerti tuh. Ada yang namanya running coach, nggak paham ada yang namanya training dan lain sebagainya buat lari tuh nggak tahu. Akhirnya cari-cari di kawasan Bintaro. Let's go Bintaro Pride karena Oh iya, aku di Tangsel. Bintaro. Heeh. Ketemulah sama satu coach yang berbasis di Bintaro. Dan sejujurnya tanpa coach ini, aku tidak mungkin akan mengenal sahabatku Michelle ini Oh. dan juga Mama Novi. Oh gitu. Jadi shout out buat Coach Rizal. Coach Rizal, ya. Pada akhirnya inilah bertemulah ini ketiganya. Betul, yang Oke. mempertemukan kita semua. Jadi karena Coach Ijal itu pertama kali aku kenal, terus akhirnya mempertemukan murid-muridnya, ya Michelle, aku dan lain sebagainya, kita lari gitu. Habis itu udah the rest is history. Aku baru pertama kali dengar tentang WMM, pertama kali dengar tentang beda-bedanya negara dan lain sebagainya. Ini, doain. Ibu ini. Karena ibu ini, yang ini, ibu maaf belum kenal. Karena dia dulu ngobrol. Kita cuma lari, ini kita kayak lari berapa kilo ya? 8 kilo gitu ya? 6 lah. Heeh. Nggak tahu Ya lah, pokoknya di bawah 10 lah. kayak udah setahun yang lalu udah lupa ya. Udah terlalu banyak lari ya, Shell ya? Udah sering lari sih. Jadi dia lupa ya. Nah itu part of teracunnya lu tuh pada akhirnya mau ikut maraton tuh karena ada trigger apa gitu. Wah ini asik nih gitu. Local pride gak sih? Local pride. Kalau misalkan aku awalnya nggak kebayang sejujurnya. Iya. Maraton tuh sama sekali nggak kebayang. Kalau misalkan aku melihat record aku gitu lari 5K, 10K pertama aku udah ngap-ngapan. Tapi setelah bisa 10K, habis itu 15K, kok kayaknya ini challenge-nya bisa di Udah dapat angin terus seger. ya, gitu. Dapat angin Gimana seger rasanya, gitu. Oke. alhamdulillah diberikan kepercayaan sama beberapa brand, habis itu juga dapat kesempatan untuk ketemu sama banyak sekali orang yang percaya bahwa aku mampu gitu. Udah ketagihan. Awal-awal orang dari maraton gitu gak sih? Lo gitu Iya, juga gak? iya. Oh kalau gue nggak, kalau gue diceburin sama komunitas. Wah, komunitas apa? Waduh, disebutin ya. Sebutin dong. Kok jadi saya di tangan ini ya? Kayak gini lah ya. Sebutin. Oh, udah pernah sebutin. Dulu Run for Indonesia Pak Ibu ya, gitu Oke. komunitasnya. Boro-boro ada training dulu gua maraton pertama 2018. Boro-boro ada training, nggak ada. Oh ya? Iya, malah Virgin Marathon gua pertama di trail pula. Oh. Gue daftar HM Trail gara-gara temen gue nggak dapet slot. Terus slot gue dialihkan ke dia. Ada temen gue yang nggak jadi berangkat, gue suruh lariin maraton. Kata dia, udah lu bisa. Latihan gue boro-boro enggak. Jadi sangat menyenangkanlah semua anda ini yang sudah punya informasi yang sangat banyak. Saya dulu boro-boro, nggak ada gitu. Gitu Tapi dulu. gak apa-apa kan sekarang jadinya senior. Nggak mau. Jangan dipancing. Siap. Jangan dipancing. Jangan dipancing.
Wah, mati nih gue di podcast. Mati nih gue. Tapi bagaimana melihat semangatnya dua-dua? Lanjut, bagaimana semangatnya melihat dua pelari ini yang mau maraton, Mbak, gitu? Luar biasa sih, ya. Karena kalau misalnya maraton itu kan butuh disiplin, konsisten, ya. Kalau untuk anak muda tuh dua hal ini agak susah, ya. Karena jujur aja, mereka bangun pagi masih pada itu. muda ya? Kalau aku sih masih ini. Aku sih masih. Masih. Saya juga masih. Masih. 15, 17. Kok 15 ya? Hah? Aku Udah terima aja, Kalau kenapa? bohong jangan keterlaluan. Oh iya, kayak 25 lah. Gimana terus? Jadi aku tuh, I'm very proud of them, ya. Jadi mereka punya semangat, apalagi sekarang ini mereka bukan hanya semangat tapi membawa satu misi. Oke. Ya, saya jujur aja merasa tersentuh deh, tersentuh sekali dengan apa yang akan mereka jalankan. Oh. Saya sebagai ibu, sebagai orang tua, very support. Dan perubahan apa yang ini kenal kan udah lumayan lama lah ya gitu. Perubahan setelah mulai aktif lari itu apa yang dilihat, Mbak, dari ini penerawangan seorang ibu Novi ke Sheryl dan Michelle gitu loh. Kalau udah lari kan pasti ada yang berubah nih gitu. Lo dulu deh, lo ada merasakan perubahan nggak, Shell, dari udah mulai ini lari? Kan bangun pagi susah. Iya, Sekarang itu gimana? masih. Jujur, Oh, masih susah. masih. Aha. Pressure-nya di situ sih sebenarnya. Oke. Bangun pagi. Oke, jadi nggak ada. Kalau misalkan dari kayak habit yang lain-lain gitu ada perubahan nggak? Jujur. Jujur aja udah. Oh ya, lari buat saya nggak suka mabuk lagi. Bukan mabok kali ya, kan suka Party begadang, lah. Iya, Oke. suka begadang. pergi malam. Amin kayak habitnya, nongkrong. ya. Ya terus kayak nongkrong Hangout sekarang malam lah lebih gitu. kayak ada aktivitas aja gitu. Apalagi sekarang kan aku ajak teman-teman aku juga lari. Jadi ya kita udah nggak nongkrong di kafe lagi yang ngopi tiap jam gitu nggak. Kita sekarang bilang yuk lari yuk, kayak lari. Iya, tadi juga cerita sama Bu Rini dari RMHC, karena kebetulan kan Michelle pada waktu itu kan duduk sama teman-temannya. Saya bilang, ini dulu anak-anak ini tuh kalau tidur itu bisa subuh. Jam 2, jam 3, bangunnya tuh jam 12, jam 1. Tapi semenjak Michelle lari dan mereka ikut lari, akhirnya mereka sudah lebih disiplin. Tidak tidur. Mereka tahu bahwa besok mau bangun pagi, mau lari, apalagi long run. Mereka jam 9, jam 10 tidur. Jadi ya lari itu memberikan impact yang sangat besar, yang sangat bermanfaat ya. Yang saya lihat khususnya untuk anak-anak muda. Ya. Sheryl juga merasakan hal itu kan. Maksudnya kesibukan Sheryl kan musisi ya, kadang nggak nentu pasti jamnya. Apalagi pekerjaan kan kadang yang malam, pagi gitu tuh ngatur waktunya ketika training maraton tuh gimana tuh? Struggle kan? harus dilakuin aja. Harus dilakuin. Mau nggak mau. Oke. Tapi aku kayak percaya juga ketika aku mau melakukan sebuah kegiatan, ya time management yang baik itu sangat penting. Habis itu juga memberikan informasinya kepada orang-orang di sekitar aku tuh juga sama pentingnya gitu. Bahwa oke, aku nggak bisa di atas jam segini gitu. Kalau kumpul, sorry, aku harus pulang. Jadi emang banyak yang dikorbanin lah ya. Korbanin dan dikesampingkan itu lebih ke ya udah keluar malamnya aku ketemuan sama teman-teman. Tapi the true friends I realize ya I'm almost 30. So the true friends that I know are my real friends adalah orang-orang yang bisa percaya dan juga masih mau support aku di dalam journey ini gitu. And they understand for what you do. Yes, dan mereka yang pasti nanti akan meluangkan waktu juga sama seperti aku akan meluangkan waktu juga buat. Wah, berarti terfilter lagi nih teman-teman. Ya, banget. Itu ya. Banget. Bu Novi juga seperti itu kah? Saya kebalikannya, no, jujur aja. Kebalikannya. Kenapa kebalikannya? Saya pikir kan, iya, setuju gitu. Kenapa kebalikannya? Saya itu orang introvert. Ya, dunia. Ya sekarang ini. Jadi dunia saya itu sebenarnya sangat berbeda dengan yang sekarang kamu lihat. Oke. Ya, dunia saya itu dunia pekerjaan, profesional. Di mana itu saya tuh jarang senyum nih ya, no. Dan tadi kayak ketawa Ya, mulu tapi. diseganin gitu ya, galak ya kalau orang-orang bilang. Tapi semenjak lari ya, itu memang membuat hidupku berubah. Drastis. Aku merasa bahwa dunia ini
lebih indah kalau misalnya kita bisa menikmatin alam, kita bisa menikmatin udara yang bersih, kita bisa menikmati bersama teman-teman ya teman lari komunitas. Jadi sebenarnya hidup saya tuh sekarang lebih cheerful dan playful dibandingkan sama kehidupan saya sebelumnya. Berarti tiga-tiganya ini Sheryl, Michelle, Mbak Novi ini merasakan apa dampak perubahan lari untuk diri sendiri dan apa impact positifnya setelah rutin berolahraga lari, apalagi sampai di tahap maraton. Nah, khususnya maraton itu sendiri pada akhirnya bisa ngebuka, oh kayak gini gitu ya. Ini kan berarti udah pernah maraton ya, gitu kan. Sheryl kemarin udah pernah di Sydney tahun lalu ya kan. Michelle udah 4 kali, Mbak Novi sudah lebih banyak maratonnya ya, gitu. Udah mau selesai. Nambah lagi coy. Nambah. Sudah. Emang nggak ada puasnya kalau lagi lari. Benar. Satu poin yang memorable ketemu ketika maraton ya masing-masing. Sheryl dulu. Yang virgin ini. Ya udah kita sesuai urutan ya. Yang baru virgin ini ya, punten. Kalau yang paling berkesan buat aku kayak satu kata Enggak, atau apa? one story aja. Oh, what story? Cuma satu tuh maratonnya. Iya. Ya nggak apa-apa, di situ apa yang berkesan ngeliat? Paling berkesan. Apa yang paling berkesan ya? Aku akhirnya bisa benar-benar memahami kata-katanya orang yang bilang marathon only starts at the last 10 kilometers. It's true. Tunggu dulu. Aku 28 kilo, aku yang kayak what is this? Bawah dulu Mas. 30 udah mulai halusinasi. Hey, kok mulai masuk suaranya Mama Novi, Michelle, Kak ayo Kak, gitu. Ada tuh di kepala aku. Aku bisa dengar suara-suara orang, teman-teman brand yang mungkin sudah support aku di sana gitu. Bukan mungkin, teman-teman brand yang sudah support aku ke sana bisa denger kayak, Sheryl, ayo pace yourself. Ini kamu, karena kamu keburu-buru sih di 10 kilo awal. Jadi ada banyak negative thinking. Cuman di situ juga aku sadar di 10 km terakhir itu bahwa disitulah kamu diuji banget mental, training, semua yang udah kamu latih, sudah kamu percaya di 10 km terakhir. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau Michelle apa sih? Ini sesuai urutan nih. Request satu kali udah 4 mau kali. langsung geser. Nanti kan urutan dulu, gimana? Pertanyaannya apa tadi, Kak? Memorable apa yang sudah Coba dibisikin Mbak, sebenarnya nyambung mana? What's the memorable things yang Hal udah paling memorable tentang udah maraton aku. Iya, Sebenarnya ada 2. Oke. Yang pertama itu maraton aku yang terakhir. Itu di Osaka. Karena aku lari aku bawa teman-teman aku untuk lari. Komunitas aku untuk lari. PLMP. Dan itu semua Virgin Marathon mereka. Jadi di Osaka Marathon tuh aku bener-bener jujur aku nggak train well. Jadi aku udah pesimis duluan. Tapi yang bikin aku finish itu ya nggak mungkin dong teman-teman gue masa finish gue enggak sih. Jadi kayak tapi itu yang bikin mental aku kuat banget. Oke. Kayak nggak ada capeknya, ya udah lari aja terus nggak berhenti. Dan di Jepang itu kan terkenal maratonnya strict ya. Strict banget. Ya, jadi aku tuh dikejar waktu sama COP itu banyak banget. Jadi waktu aku lari di Osaka tuh aku cuma ngeliatin jam Jepang saat itu. Udah itu doang patokannya, tapi aku finish dan itu hal yang paling memorable karena aku bisa bareng-bareng sama teman aku finish. Iya. Sabar, ada lagi satu lagi. Atau lagi ya, kan ada 2 tadi. Virgin Marathon aku. Oke. Karena mama aku nungguin aku sampai finish. Oh. Dia nangis, sepi, dia udah diusir sampai dia nggak diusir lagi. kayaknya petugas biasanya kasihan, udah kasihan ibu-ibu gitu. Ya dia megang apa sama thermal blanket sama Apa yang dipikirin sampai nangis sampai itu? Karena kan itu Virgin Marathon dia. Terus ya latihan dia kan nggak sekeras latihan aku ya. Kalau aku kan memang punya mental sama persiapan yang cukup Ini sih ambi baik banget. ya. Jadi saya takut sebenarnya ya. Karena cuaca pada saat itu juga dingin sekali. Ya, tapi benar. Aku tuh memang di depan orang finish dan diusir sampai terakhir saya bilang please let me here. I'm waiting for my daughter. Ya, dia bilang
dia tuh Virgin Marathon, I need to be here, please. Dan saya nggak diusir lagi. Padahal sendiri doang di situ. Setelah lu Berapa jam? menjelaskan itu ya. Iya. Berapa jam? Hampir 2 1 jam, iya hampir 2 jam. Iya. Tapi kalau buat diri sendiri dari 6 kali maraton yang sudah menuju maraton ke-7 nih, apa yang memorable, Mbak? Ini udah nih tadi 1, udah 2. Berarti 3. 3. Karena maratonnya banyak. Paling memorable itu ya Virgin Marathon saya di Berlin. Berlin. Iya. Se-memorable apa? Wah, luar biasa. Ya. Karena di Berlin pertama Virgin Marathon saya sebenarnya enggak punya kekhawatiran untuk bisa atau tidaknya menyelesaikan maraton itu. Bukannya saya terlalu pede ya, karena saya pikir saya pelatihan udah cukup. Saya juga ditemenin sama coach saya. Kemudian saya juga bukan orang yang mengejar bahwa harus finish berapa. Nah, begitu memorable buat saya karena di situ saya berangkat dengan tim, ya. Pada waktu itu ada program Vaseline Berlin Run, ya, di mana ya tim itu yang akhirnya sekarang menjadi anak-anak saya. Long last relationship gitu ya jadinya, jadi support system ya. Iya, dan mereka semua ya di sini saya ngomong kepada semua bahwa saya sangat bangga sama kalian. Oke, kalau itu tadi sudah menceritakan tentang memorable maraton, terus pencapaian apa yang sudah didapat, sama itu kan kembali ke manfaat diri sendiri ya. Kita akan menuju ke segmen berikutnya di mana kali ini maratonnya untuk yang lain. Yang pastinya yang lain ini untuk kebaikan. So we'll be right back after this, masih di Cilepot Cerita Lari Podcast bersama dengan para pelari yang akan berlari untuk Ronald McDonald House Charities atau RMHC. Ada Cheryl, Michelle, dan juga Mbak Novi. We'll be right back. Masih bersama dengan para maratoner kita yang akan berlari untuk Ronald McDonald House Charities atau RMHC. Ada Cheryl Senavia, Michelle Audi, dan juga Novia Tiang. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Tadi kita udah bahas soal berlari untuk diri sendiri nih. Tapi sekarang for your upcoming marathon ya, Mbak Novi dan Michelle akan berlari di Sydney Marathon, Cheryl akan berlari di Chicago juga untuk RMHC. Rumah singgah yang dibuat oleh Yayasan Ronald McDonald House Charities gitu. Kenapa pada akhirnya maraton berikutnya didedikasikan untuk misi sosial atau misi yang mulia? Cheryl dulu deh. Kalau dari aku pribadi ngerasa aku udah di dalam dunia entertainment for more than 10 years ya. Dan aku merasa bahwa banyak sekali hal yang bisa aku lakukan dengan platform aku. Social media aku lah gitu setidaknya. Aku diberikan berkah dan rezeki untuk bisa menyuarakan sesuatu di dalam platform aku, dan aku ngerasa ya sayang aja kalau misalkan semuanya itu hanya kembali lagi ke self achievement, diri aku, me, myself and I gitu kan, kayak kita capek juga gitu semua, masa seduniawi sih gitu kan. Kurang gitu kan. Jadi dan ketika aku ketemu lari, aku tuh bukan cuman kayak mengenal teman-teman baru di dunia lari aja, tapi jadinya aku lebih mengenal diri aku sendiri. Dan dengan itu aku jadi lebih bisa mendengar kayak suara hati aku tuh mau apa sih, apa yang ada di pikiran aku dan lain sebagainya, itu ketemunya di lari. And I found really true friends di situ. Nah, salah satunya yang benar-benar inspire aku dan introduce aku kepada konsep charity runs ini adalah Mama Novi Yati Eng gitu. Karena I heard her tahun lalu cerita sama aku bahwa setelah Mama complete WMM, Mama just wants to run for charity gitu. And I call her Mama karena she's my running godmother. Oh, like a lot of other people ya gitu. Dan setelah itu aku kayak wow, actually anyone can do that gitu. Selama kamu punya tujuan yang jelas, selama kamu punya purpose-nya itu jelas, kamu mau do good people will help you achieve that. Gitu. Orang-orang baik pasti akan membantu kita untuk mencapai goal itu. Jangan dari aku beliau. sangat
betul. Dan aku sangat bersyukur di situ aku dipertemukan sama Michelle dan juga Mama Novi untuk bisa menjalankan journey ini kita bareng-bareng gitu ya, punya goal yang sama. Gitu. Dan kenapa RMHC? Jadi memang seperti yang tadi Sheryl sampaikan, saya memang punya goal untuk run charity. Tapi yang mengenalkan aku ke RMHC itu adalah Sheryl. Ini kok kayak Ya. Jadi enggak, jadi ya. saya punya cita-cita, Sheryl tahu cita-cita saya. Sheryl juga punya cita-cita. Jadi cita-cita kita berdua ketemu dan Sheryl dipertemukan oleh RMHC dan Sheryl mengenalkan RMHC kepada saya. Jadi sebenarnya kita ini saling melengkapi sehingga terjadilah. Betul. Benar ya Sheryl ya? Betul. Ya. Yes. bukan begitu? Betul sekali. Oke, coba pertanyaannya itu ya. Jadi cuma begitu doang jawabannya. Iya nggak apa-apa, kan tadi udah Tadi lumayan aku banyak udah segmen ngomong 1 banyak. Asariawan tadi di segmen 2 Asariawan. Sampai luntur ini warna rambut. Padahal kan tapi kan banyak nih Sheryl ya, banyak foundation yang juga pada akhirnya kan masuk ke lari gitu. Betul. Why RMHC dan apa yang bikin Sheryl pada akhirnya RMHC aja deh gitu loh. Awal-awal sebenarnya aku juga melihat ke beberapa foundations dan beberapa purposes kok buat charity gitu, buat charity run gitu. Yeah. Tapi aku baru tergerak ketika aku berkunjung ke rumah singgah di Lebak Bulus. Oke. Di situ ada RMHC yang terletak di Lebak Bulus, itu kebetulan rumah singgah yang keempat ya. Ketiga. Yang ketiga. Dan di situ aku ketemu sama beberapa adik-adik, ngobrol juga sama orang tuanya yang ada di sana dan saling bertukar cerita gitu, maksudnya menceritakan tujuan dari rumah singgah ini itu apa. Contohnya ada salah satu adik di sana namanya Devin. Si Devin itu lagi perawatan di Rumah Sakit Fatmawati dan setelah itu mamanya cerita sama aku bahwa Devin ini sebenarnya membutuhkan treatment ini secara rutin, tapi buat orang tuanya Devin ini kalau misalkan harus memikirkan penginapan atau kayak tempat untuk menemani Devin di sana, itu kan akan sangat tricky ya jaraknya gitu. Dan rumah singgah ini come at a good time buat menemani Devin, buat menemani keluarganya selama Devin sedang treatment gitu. Dan itu salah satu cerita yang menggerakkan aku juga untuk kayak okay, you know what, kita nggak perlu mikir dua kali, nggak perlu trying to find reason. Sometimes you want to help 1,000 people, but if you can help at least 5 or 10 people yang ada di kanan kiri lo, itu udah cukup kok gitu. Jadi kayak lebih realistis aja gitu. Iya. I think that was for me at least. Udah kesana juga dari Mbak Novi sama Michelle? Sudah. Gimana melihat fasilitas di rumah singgah itu gitu loh? Kalau tadi kan udah dikasih tahu sama Sheryl ya, purpose-nya rumah singgah itu untuk apa, dan udah ketemu sama Davin tadi di sana yang membutuhkan perawatan. Sorry, perawatan Kayak for kanker Cancer ya? ini ya, punggung. Oke. Waktu kesana itu gimana? Maksudnya kan rumah singgah nih. Nah, fasilitas apa tujuannya tahu nih. Pas lihat di sana selain ngobrol sama adik-adik yang dirawat, yang singgah di sana tuh gimana, Mbak? Rumah singgahnya tuh very proper. Ya, jadi bagus ya. Jadi buat anak yang lagi sakit, buat keluarga yang lagi menemani, mereka akan merasakan home seperti rumah mereka sendiri, walaupun mereka jauh dari rumah dia. Jadi RMHC itu create home away from home. Ya. Jadi itu yang aku merasa sangat tersentuh ya. Begitu aku melihat, aku tersentuh, ya aku dengan segala upaya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu RMHC. Dan cara membantunya gimana, Cel? Nggak susah kan apa yang Cara membantunya Iya, pada akhirnya gitu langsung connect ke maraton dan gimana nanti? menggalang dana, Kak. Oke. Susah nggak menggalang dana? Maraton kali ini untuk bukan untuk diri sendiri deh. Ada misi sosial yang dibawa. Another challenge apa yang dirasakan? Ya challenge pasti iya ya, No. Oke. Ya apalagi kita mengetuk pintu hati orang untuk ikut berbagi. Ya tidak semua orang gampang. Tapi kita nggak
berhenti di situ. Kita terus yang paling dekat adalah teman, saudara yang ada di sekeliling kita. Kalau saya sebagai profesional ya berarti lingkungan pekerjaan yang ada di sekeliling saya. Ya toh? Kalau Michelle ya lingkungan dari teman-temannya dia. Jadi kita melakukan itu semua ya semaksimalnya bagaimana bisa mengumpulkan donasi untuk RMHC. Oke. So far responnya gimana, Pak? Kalau di lingkungan saya mereka very responsif ya, bahkan beberapa brand itu ingin melakukan sesuatu, cuman memang kadang-kadang ada barrier yang tidak bisa begitu langsung dijalankan. Misalnya, ya udah donasi berapa, nggak bisa. Jadi mereka harus nge-create kayak program lah. Ya ada satu kegiatan yang CSR lah ya, yang harus kita jalanin. Ya moga-moga ya di sepanjang pengumpulan donasi ini sampai dengan akhir tahun kita bisa membantu sesuatu yang sangat bermakna untuk RMHC. Oke. Kalau saya sendiri kan platformnya gede nih. Gede kan gitu. Effort nggak untuk menyampaikan pesan tersebut gitu loh? Effort lah. Effort. Masih ngerasain effort. Of course. Follower Anda kan banyak nih gitu. Of course. Tapi memang iya sih. Kalau udah kayak gini tuh ke-filter sendiri ya kan? Gimana? Karena Ya, itu saya juga merasakan. Karena mau gimana pun sebenarnya kan running for charity itu udah menjadi hal yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Aku juga masih new runner gitu. Jadi pastinya juga selain memang aku ngelakuin ini buat memberi untuk kebaikan, aku pun juga ngerasa ada experience yang baru yang aku bisa jalanin dengan lari di WMM pertama aku nanti di Chicago. Kalau Mama sama Shell kan larinya nanti di Sydney, aku di Chicago nanti bulan Oktober gitu. Jadi sebisa mungkin aku juga menyuarakan of course RMHC, tapi aku berusaha sekarang untuk menggalangkan dana melalui kerjasama aku dan menutilize platform aku. Jadi kalau misalkan ada yang bersedia untuk donate, bisa langsung ke link lari untuk RMHC.id. Tapi kalau misalkan buat para brand, aku lebih tertarik karena di situ setidaknya kita punya tujuan yang sama dan pastikan semua brand juga punya inisiatif CSR masing-masing gitu, dan aku bisa merepresent brandnya. Oke. So far apa yang sudah terrealisasi gitu ke depan nanti sampai ke Oktober, mau bikin apa rencananya dengan brand? Aku akan ada beberapa running bersama. Habis itu aku juga sekarang ya mempersiapkan latihan yang semaksimal mungkin aja. Berarti ini masih periode-periode awal untuk latihan lah ya? Kenapa? Peaknya nanti kan September ya? Apa ini masih conditioning atau gimana? Peaknya September. Peaknya September. Berarti ini masih conditioning dulu menuju Betul. ke ini ya. Sekalian nyari PB nggak sih Chicago? Chicago kan ini ya record breaker-nya kan sekarang di situ. Bisa. Loh, jadinya kan apa namanya? Kalau misalkan ini kan aku lari Sydney kemarin kan itu masih candidate WMM. Iya. Dan aku belum di atas umur 50 umurnya. Jadi tidak terhitung satu bintang. Ternyata tidak terhitung satu star. Ya, tahun lalu WMM. masih itu. Oke. Jadi kalau misalkan tahun ini Chicago kan akan menjadi WMM pertama aku kan. Perlu PW nggak sih? Ya, kalau bisa iya kenapa enggak? Iyalah. Kalau buat aku sih yang penting finish. Yang penting happy. Sementara kalau misalkan ini. dapat PB bonus, alhamdulillah. Gitu. Kita lihat dari progresnya ya. Biasanya tuh angin-angin seger tuh keluar ketika peak training gitu ya. Wah, Bisa nih pace segini gitu. Walaupun windy situ ya, tapi kan mudah-mudahan anginnya ngedorong. Iya, katanya kan seger banget ya. Aku sih udah di warning Coba juga sebagai senior apa yang harus di Chicago itu flat. Katanya semua orang kan pada PB lari di situ. Tapi challenge terbesar itu adalah di cuaca. Saya juga udah kasih tahu Sheryl kalau bisa pakai vest, pakai jaket, jangan dibuang ya, karena kilometer-kilometer terakhir itu kita ngelewatin satu area yang begitu anginnya kencang. Ya, jujur, habis Chicago tuh saya sakit ya, No. Oh iya. Iya, saya sakit karena masuk angin. Gitu ya, Chan? Iya. Oke. Jadi saya harus lebih prepare untuk di Angin ya. hampir sakit dan sakit hati ya Mam. Ya.
Waduh. Mama udah bilang kayak, kamu don't expect PB unless you follow these simple tips, oke? Bajunya harus gini. Habis itu kamu kita catat aja. Itu bener. Dan jangan sakit hati ya. Gak apa-apa kalau nggak PB. Mama karena belum PB di sana. Kalau kata anak-anak, Maaf ya, Mas. nggak kalau Kita kata buka-buka kartu gini. Kalau kata anak-anak lari, siapkan 2 caption, Oh, antara oke. selebrasi Ada dan sel- klarifikasi. Udah siapin itu aja. Itu, iya, benar. iya itu siapin aja. Benar. Selebrasi atau klarifikasi, that's it Benar, gitu. benar. Dan kalau klarifikasi, mendingan nggak usah panjang-panjang gitu. Iya. Nggak usah panjang-panjang captionnya, singkat-singkat aja. Kalau mau lebih lanjut DM aja. Itu Iya, juga iya, tergantung lu mau balas atau enggak. Iya. Ya gitu kan, Benar, gitu kan benar, gitu. benar, Nah kalau Michelle nih, PDKT. apa PDKT Nah, apa? terus kan- Hah? Kalau lo nih kan mau Sydney nih, apa yang dikhawatirkan nanti ketika maraton di Sydney? Oh, aku setiap maraton khawatir. Kok gitu? Iya, karena aku tuh lari pakai mental. Oh, Ya nggak latihan juga, maksudnya latihan juga. latihan juga Cuma tapi mental tetap aku lah ya. lebih kuat. Oke, sebagai alumnus Sydney boleh tolong dinasehatin adiknya lah. Ya paling takut sama healingnya doang sih. Ih, gak perlu. Di maraton udah berapa gue? Ya tapi kan Sydney baru pertama nih, coba. Aman. Gantian nanti saling Oke, review, oke. saling kasih. Mengenal mentalnya Michelle. Hmm. Pasti finish. Aku punya satu quote sih. Apa tuh? buat Maraton. Apa? Mukjizat itu nyata. Oke, jadi Dan sudah aku terapkan ke beberapa teman lari. Jadi kalau ada yang khawatir gitu, mukjizat itu nyata. Nyanyi mereka di jalan. Jadi seakan-akan langsung jiwa rohaninya tuh, jiwa religiusnya keluar ya. Seperti itu ya gitu. Memang lari itu mendekatkan diri sama Tuhan sih, betul. Ya. Actually, Jangan very dong. real. Benar. Maksudnya dalam artian tuh bukan Oh, kita ngedekat, bukan yang bukan gitu kita yang dong. itu. Enggak. Jangan dong. Itu kita juga deg-degan juga. Gak mau belum. Maksudnya secara hubungan batin, koneksi gitu-gitu. Betul. Belum selesai. Tapi gue paham maksud lo. Ya, kenapa? Lu gelap banget sih deh. Sumpah ya. Gak gitu ya. Ini. Enggak gitu. Secara hubungan koneksi batin doang gitu. Iya, sabar dulu. Quotes belum selesai nih. Ini kalau dipotong tadi kepotong lagi, nggak gitu dong, lu gini nggak? Coba deh quotes-nya. Kenapa? Coba aja. Mujizat itu nyata. Iya. Berasa sih. Iya benar. Pernah berasa gitu. Benar. Ntar lagi susah gitu. Nyanyi. Oh aku tahu. Mukjizat itu nyata. Lalu lagi. Oke, udah. Kalau buat aku satu lagi buat Michelle. Kenapa? Ini kan tinggal sebulan lagi. Ah. Boleh lah latihan. Oh latihan aku. Kali ini aku latihan. Bagus. Emang? Ini bukan masalah healingnya aja kan, tapi maksudnya kita kalau misalkan mau mendekati maraton, khawatirnya kan cedera. Kalau misalkan nggak latihan dengan benar, abis itu nanti mungkin secara mentalnya kali ini lagi nggak sekuat tahun lalu gitu. Selalu kuat. Apalagi ini bawa nama RMHC gitu ya. Seperti itu Nggak kan. boleh ya. Ayo. Awas ya. Karena mental aku kuat banget kan, mah. Iya, dia Semenjak maraton gimana? Like mother, like daughter Kak, lah, Pak. aku Oh, cerita ya, gitu ya. sedikit Mentalnya ya. kuat. Ah, Virgin maraton aku. Gak ada aku gugup sedikit. gokil. Yang ada aku nenangin yang lain yang gak virgin. Siapa? Makanya aku sebutin, janganlah. Ada beberapa orang, gak cuma satu, yang Oke. kita lagi pergi bareng-bareng. Lo kok malah kebalik? Iya, aku bener-bener biasa aja, gak gugup. Ya udah, mental aja. Ya buktinya finish ditungguin aja nangis kan nih. Tapi gitu-gitu gue udah lihat videonya. Nah itu Itu di mana? Itu maraton pertama itu. Rata-rata sama lo deh. iya. Ini Iya, kayaknya iya, banyak iya, terharu. ini kayaknya banyak hal yang nggak sesuai diomongin sama yang di medsos ya. Enggak, itu nangisnya Biasa, beda. Itu Gemini. terharu. Gemini. Suruh aku nangis sekarang juga It's bisa. okay. It's Kita okay, kita Adek. simak tayangan berikut ini. kita simak tayangan di belakang. Biasa, ya. Gemini gengsi. Iya, paham. Ini aku di maraton nih, gitu kan. Kita lihat foto-fotonya dulu kan. Aku ini Terus tadi kan ini. Ini kenapa kilometer segini? Kayaknya gue harus buka IG-nya dia scroll lagi deh. Enggak, itu Nggak cuma ada. ada di galerinya dia. Oh, bisa dikirim, Mbak? Ya, kayak
Ya, Bisa ya, tolong diminta ya. Bisa. Ini kita akan tampilkan. Tapi sumpah semua maraton aku pasti mau finish aku nangis. Itu wajar. Karena terharu gitu. Iya. Iya dong, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Tapi kalau untuk yang kali ini kira-kira finishnya akan bagaimana nih? Karena bawa nama RMHC nih. Iya, yang tadi. Michelle dulu. Bangga banget sih pasti kalau bisa. Pasti finish sih, jangan kalau bisa pasti finish. Pasti finish. Ya, membawa sesuatu yang bermakna banget gitu. Mm-mm. Dan aku kali ini lari maraton bersama coach aku. Oh. Jadi coachnya nemenin. Ada yang kali ini coachnya nemenin. Rizal nemenin. Jadi coach Riza menemani aku membawa misi baik ini Oke. ke garis finish. Oke. Terus kalau dari Mbak Novi sendiri dengan adanya RMHC ini pengennya menyampaikan pesan apa sih Mbak buat yang lain di sana gitu loh? Ya, saya kepengen semakin banyak orang mengenal RMHC, ya, semakin banyak orang akan tergerak hatinya untuk membantu. Karena di luar sana saya yakin dari sedemikian banyak orang pasti ada orang yang seperti saya, seperti Sheryl, seperti Michelle. Kalau Sheryl gimana? Same. Sama lah. Oke. Saya berharapnya sama seperti Mam. Semoga lebih banyak orang mengenal RMHC. Semoga RMHC bisa mencapai semua goals-nya dalam waktu dekat dan semua plan-plannya ke depannya untuk membangun rumah singgah sebanyak-banyaknya di Indonesia. Dan juga banyak keluarga di luar sana yang merasa terbantu dan kita bisa membantu mereka bersama-sama melalui lari untuk rmhc.id. Ini bicara anak. Oke, sebelum closing statement ada satu segmen ini nggak ada di podcast lain. Kayaknya ada deh tapi deh. Sekarang giliran narasumber yang bertanya balik pada host ya. Oke. Waduh. Ya, apa Udah aja yang anything. pedes atau yang enggak? Terserah. Oke, Bener nih, terserah. Udah makan. Kayak anu, Udah. bener terserah. Kok gue agak-agak lihat mukanya tuh kayak agak takut ya gue ya. Apapun soal lari ya. Lo gimana perasaannya bisa akhirnya menginterview Mama Novi? Aduh. Sebenarnya ini bukan kalau lari. bisa diizinkan 2 jam ya, karena masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan gitu. Tapi nggak tahu ini pinter nahannya atau enggak gitu ya. Karena kalau ngobrol sama Mbak Novi tuh ada banyak yang harus diobrolkan. Tapi kayaknya kembali lagi, kayaknya asikan offline deh. Iya betul. Oke. Pendapat Jangan lo gimana usil. soal RMHC ini? Apa? Pendapat lo gimana? Soal RMHC ya, soal RMHC, soal rumah singgah. Gue tahu sih konsep rumah singgah gitu ya, gitu. Dan memang gue sendiri belum pernah ke sana. Jadi kalau soal, Ayo dong. nah itu, Berarti next ya. padahal dekat Pak rumah. Yanu nih ya. Tadi sama Bu Rini sudah ditanya-tanya. Iya. Mas Yanu mau maraton kemana gitu. Sepertinya menarik juga gitu ya, karena selama ini gue udah pernah beberapa kali melakukan lari dengan fundraising, tapi belum pernah yang untuk rumah singgah ini. Nah memang gue sih kalau gue sendiri udah komit ya, karena pada akhirnya kan gue sendiri alhamdulillah bukan atlet tapi bisa hidup dari lari ya, gitu ya, dari MC-nya ya, gitu, dari yang lain-lainnya ya, gitu. Jadi kayaknya ada suatu hal yang memang tertanam diri sendiri, at least every once sekali dalam 2 tahun gitulah ya, ada charity-nya lah gitu. Apapun itu gitu. Tapi emang kebanyakan berapa kali charity jaraknya lebih dari maraton mulu, jadi capek. Ntar juga kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan tergerak 2027 lah sama RMHC gitu. Amin. Tapi harus kesana dulu, back again. Gua nggak mau. Maksudnya pengennya ngelihat dulu kebutuhan mereka seperti apa, dan karena PR-nya adalah bagaimana cara kita meyakinkan orang-orang supaya itu mengetuk pintu supaya mau berdonasi dan berkontribut dan collaborate lah sekarang ya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Gitu. We'll see 2027 ya. Siap. Berarti coba dong boleh buat kita-kita yang udah lari untuk RMHC ini bisa nggak kayak Yano nih kasih statement untuk membujuk orang untuk donasi? Oke, kalau buat donasi ya gitu. Apa ternyata gini, lari itu manfaatnya nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga ada pihak-pihak lain yang juga bisa bermanfaat gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau lu udah dapetin manfaat buat diri sendiri, kenapa nggak sih manfaat buat yang lain gitu. Nah, salah satu bentuknya lu bisa mensupport 3 pelari ini untuk ikutan berkontribusi nyata ke linknya mereka yang ada di bawah ini. Editor sedang mencatat di situ detik sekian, nanti ada link-linknya gitu ya. Oke, seperti itu. Alright. Ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan ke host? Ini kayak Mbak Novi ada ini nih.
Enggak, buat Yano, buat saya Yano adalah orang yang sangat baik. Pertanyaan. Iya. Nggak usah muji-muji gue. Berarti lo nggak pengen ditanya. Dia lebih pengen kasih kita menjawab. Gue dipuji tuh takut. Pertanyaan dan pernyataan tuh Iya. beda tipis. Hargailah, ini orang tua loh. Ya, ayo. Lanjutkan Ibu. Oh, belum selesai ya? Ayo Mbak, Enggak, ayo Mbak. tidak ada pertanyaan untuk Yano. Nggak mau. Tidak ada. Gue kalau dipuji takut, insecure Tidak gue. ada. Gak apa-apa. Michelle aja tidak Biar aku ada. nanya dulu. Karena Ya. aku tahu semua Yano menceritakan apapun ke Jadi saya. Oh jadi deep ya? Apa lu mau nanya apa? Kak, kenapa sih kok kayaknya demen banget lari ini ya ultra? Hah? Kok demen banget kayak lari ultra? Nggak demen sih sebenarnya. Kalau dibilang lari ultra tuh nyiksa tubuh iya, body torturing banget. Maraton aja udah cukup tersiksa kita kan gitu. Cuman kayak sebagai variasi aja gitu loh. Variasi Biar ya? iya, variasi aja biar nggak bosen tiap tahun. Kadang mau pecah 10K harus ngejar speed, HM harus ngejar speed, maraton harus ngejar speed. You know lah circle kita ya kan gitu. Masa Yano finish sekian gitu kan. Kenapa kalau ultra kan ya adalah coba jarak gitu loh. Oh berarti cocok dong. Kenapa? Aku kan pelari pelan nih. Nggak Berarti harus apa-apa. lari ultra dong. Nggak biar apa-apa. lari- Ultra itu nggak harus cepet, tapi manageable. Bercanda aja. Gitu. Mama udah minta mah. Bercanda. Kita tunggu gebrakan Michelle 2026 hari 50 kilo lah. Atau 60 lah, ada Big Loop 60 masih banyak seperti itu, ya kan? Bayangin gak sih 100 Nginep di rumah kilo, gue nanti. 100 kilo, udah selesai maraton lagi. You will enjoy it, tenang aja. No. Nanti kita tunggu waktunya. Biasanya kan pertama enggak dulu, tapi kayaknya boleh juga nih. Oke, kalau gitu menjelang sesi penutup, silakan masing-masing diberikan closing statement terkait lari untuk charity bersama dengan RMHC. Ini terakhir aja. Kayaknya beda deh. Terakhir dulu, terakhir. Ini Oke, yang terakhir aja. Mama mewakilkan kita semua. Iya. Gitu. Tadi udah Michelle dulu. Loh, kan dia Mama. Iya. Loh, Mama mewakilkan kita semua. Gambreng aja bertiga gimana? Gambreng aja bertiga gimana? Layum gambreng. iya gimana Nah, lo? Michelle. Ya udah, Ulang. Udah, lo dulu. Closing statement. Iya, udah apa aja gitu. Ngajak donasi kayak apa kayak gitu. Yuk teman-teman semua ikut dengan aku, Kak Sheryl dan juga Mama untuk berdonasi sama-sama untuk anak-anak di RMHC. Di link bawah sini. Tolong dicatat durasi sekian ya. Oke. Serius. Yes, seperti yang tadi Michelle udah bilang, linknya ada di bawah sini. Nah. Semoga teman-teman tergerak juga hatinya untuk bisa berdonasi untuk lari untuk RMHC. Bukan kami saja yang ikut berlari bersama RMHC, ada beberapa runners yang lain mungkin bisa dilihat juga langsung di linknya. Dan ini buat tujuan baik, so we can keep families closer together. Weh. Ini akan menjadi kutipan yang sangat inspiratif sekali. Silakan Mbak Novi. Open your ears. Berlari untuk orang lain akan lebih bermakna daripada kamu berlari untuk diri kamu sendiri. Apalagi pada saat ini saya akan berlari untuk anak-anak yang sedang berjuang untuk hidup. Yang sedang berjuang melawan penyakit keras yang harus dideritanya. Maraton 42 kilo tuh tidak ada apa-apanya. So, kita support Mbak Novi dan juga Michelle di Sydney Marathon 2025 dan juga Sheryl Senavia di Chicago Marathon 2025. Semuanya berlari maraton untuk misi yang sama, rumah singgah Ronald McDonald House Charities. Well, tepuk tangan lagi boleh? Ya. Kalau begitu kita sudah tiba di penghujung sesi Celepot atau Cerita Lari Podcast kali ini. Gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue ada Sheryl. Michelle. Novi. We're sign out and bye-bye. Thank you so much guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. See you guys.